Haleluya. Dalam air grace dalam Yesus Kristus Tuhan, kasih-Nya ditumpahkan, dilimpahkan kepada kita, berbaloskan. Ya, itu tanpa batas, karena Dia adalah sumber kasih karunia yang tiada batasnya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar kebenaran lagi, kematian yang menghidupkan. Jadi sekali lagi topik kita kematian yang menghidupkan. Yang dimaksud di sini adalah kematian dari sang hidup itu, Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan, ya, ada baiknya kita pending dulu perjamuan Kristus ini minggu depan, supaya ada teman-teman yang lain, supaya kita tidak lakukan dua kali, ya, turut-turut 2 minggu, ya, dalam bulan, dalam 1 bulan. Ya, mari kita belajar kenapa disebut kematian yang menghidupkan. Karena memang logika biblikalnya, tanpa adanya kematian maka tidak ada kehidupan. Alkitab mengklarifikasi bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan theos, ya. Saya akan mengganti kata Allah dengan kata theos, ya. Karena saya tiap hari sekarang di TikTok, ya, hampir setiap hari mereka yang dari kaum sebelah protes, kenapa mesti pakai Allah? Allah itu kan Tuhan kami, sesembahan kami, ya. Marilah kita menghargai apa yang mereka klaim, ya, karena memang kata Allah itu diambil dari bahasa Arab, ya, diindonesiakan, ya. Jadi ada kata yang bisa menggantikan kata Allah, ya, dengan kata theos, ya. Theos itu bahasa Yunani, ya. Dia sama dengan El atau Eloah atau Elah, itu bentuknya tunggal. Kalau jamak itu Theoin, ya, itu ketemunya dengan Elohim, ya. Jadi kita pakai Theos saja bentuk tunggal. Coba, ya, kita buka di Yesaya 53, ya, kita mulainya dari sana. Ya, ada yang menarik, ya. Yang menarik, Yesaya 53. Saya mungkin sudah buka di sana di Sabda itu, supaya mungkin lebih gampang, ya. Sabda. Ya, ayat 1 mulai. Ya, ini mungkin kita perlu baca bersama. Ya, ini menjadi ayat pokok kita. Oke, sampai ayat ke-11, ya, atau 12. 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada. Terus sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingininya. Ya, lanjut.
Ia dihina dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga terhadap dia, dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Terus tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang. Dipukul dan ditindas. Ya, L ya, ini bentuk tunggalnya, oke? Atau Elohim situ ya, nanti kita lihat. Tetapi dia ketika oleh karena pemberontakan kita, dia diteremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan pemukulan, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkannya dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Terus ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya dia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar. Terus akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Oke, sampai di 11 saja. Ya. Ada hal yang menarik ya. Yesus, ini nubuatan tentang Yesus. Kayaknya jelek semua nih. Nubuatan yang terrealisasi atau digenapi dalam diri Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa ketika saya mengatakan Yesus datang dan banyak yang protes, karena kita mengatakan begitu. Makanya Yohanes mengatakan Yesaya mengatakan, kepada siapakah kami harus kasih tahu? Kalau kami kasih tahu atau saya kasih tahu, tidak ada orang yang percaya, karena tidak mungkin. Proses kelahiran saja sudah menjadi cemooh. Maria hamil
bukan karena hubungan biologis dengan Yusuf, itu sudah menjadi olok-olokan hinaan. Lalu ada berita yang lebih menyedihkan lagi. Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak, sehingga orang memperhatikan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Orang yang biasa menderita. Jadi kalau ada dengar kisah tadi oleh Pak Erik, ya, ada pemberitaan, ya, itu Yesus sudah lebih dulu menderita, biasa menderita. Yesus tidak biasa senang, tidak biasa. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, burung di udara punya sarang, segala punya beliau, anak manusia tidak punya tempat tidur. Kira-kira begitu. Untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Dia jauh dari kata senang secara hedon. Dia jauh. Dia datang dengan misi yang sangat berat. Sampai-sampai dia sangat ketakutan, peluhnya bercampur darah. Karena dia tahu persis aniaya yang akan datang, yang ada di depan matanya. Dia tahu persis. Tetapi dia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Sebab kalau dia tidak mati, kita tidak akan hidup. Tidak mungkin kita hidup kalau dia tidak mati. Karena hukumnya telah menetapkan atau telah dibuat dan ditetapkan, terapkan kepada manusia. Hukum yang dibuat itu ada di Taman Eden. Pada saat engkau makan, engkau pasti mati. Maut itu kematian tanpa batas. Itu kata kerja. Kal imperator, verb imperator. Kematian yang tak berkesudahan. Nah, gimana dia bisa membatalkan kematian kekal ini? Tidak ada pilihan lain, dia datang. Dia menggenapkan apa yang dia buat sebagai hukum. Dia memberi contoh awal ketika dia membuat pakaian dari kulit binatang. Itu semua berbicara tentang tipologi, bahwa nanti dia sendiri yang akan menumpahkan darahnya sebagai penebus kita, orang-orang yang dipilihnya. Jadi Yesaya 53 ini menggambarkan dengan jelas bagaimana penderitaan dan kematian. Hidup miskin, kemudian mati di antara para penjahat. Minggu-minggu kemarin saya sudah katakan bahwa Yesus disalibkan karena isu politik. Itu yang diangkat. Isu adanya kudeta. Jadi orang Israel yang cerdik ini, mereka mengalihkan, daripada kita hukum rajam batu sampai mati, lebih baik kita pinjam tangan pemerintah Romawi. Buatlah isu politik, dan akhirnya Yesus dieksekusi. Tapi itu adalah pilihannya sendiri. Dia sengaja membiarkan tubuhnya ditangkap. Dia beberapa kali, bahkan ada dalam suatu perjalanan, ketika mendapat kabar Lazarus sakit berat dan hampir mati, Yesus bilang, mari kita kembali ke Yerusalem.
Lalu murid-murid bilang apa? Mau serahkan diri? Mau serahkan nyawa? Murid-muridnya protes. Karena murid-murid tahu bahwa Yesus sementara dicari-cari akan dibunuh. Tetapi Yesus menghadapi kematiannya dengan tegar, bahkan dengan sukacita. Dia sengaja memang. Walaupun karena dalam kenosis dia mengatakan, hatiku sangat sedih, ingin mati rasanya. Lalu dia bernarasi, apakah aku harus mengatakan kepada Bapa, luputkanlah aku dari saat ini. Kemudian dia menjawab, tidak. Untuk itulah aku datang ke saat ini. Jadi kalau saudara membaca bagaimana ini sebuah pergumulan, ya, dalam dia menghadapi realita, ya, kehidupan yang akan dia lewati, dan pasti dia lewati. Tidak ada pilihan lain. Dia dalam doanya, dia coba tawar, kalau boleh. Kalau boleh. Saudara, kalau kita yang tidak tahu apa yang akan menimpa kita, kecelakaan, maut yang akan menimpa, ya, kita tidak ketakutan. Kita jalani saja, karena kita tidak tahu. Tapi Yesus tahu persis apa yang akan dialaminya, dideritanya, dia tahu persis. Dia datang untuk mati karena hanya satu-satunya cara. Kalau dia tidak mati, maka anak-anaknya tidak akan hidup. Pasti. Makanya dia mengatakan, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, bukan mauku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia dalam kenosisnya, ya, dia berpasrah sungguh. Dia mengajarkan kita tentang ketaatan. Dia datang untuk mengajarkan kita ketaatan, memberi teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam ketaatan. Bagaimana yang sebenarnya kita hidup dalam ketaatan. Ya. Sekarang orang lebih suka menghujat, ya, tidak mau taat, dengan bahasa yang muruk-muruk. Ya. Mereka protes. Manusia kan punya kehendak bebas. Jadi, ya, kalau dia dikontrol semua, ya berarti dia bukan manusia lagi. Dia berarti robot. Ya. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia. Di dalam pikiran manusia, di dalam perasaan manusia ada kehendak, ada kemauan, ada keinginan. Itu merupakan hasil dari berpikir dan atau merasa. Tanpa berpikir dan merasa, Anda tidak punya kehendak. Kita tidak punya kehendak. Seluruh Alkitab hanya mengatakan adanya kehendak. Tuhan punya kehendak, kita punya kehendak, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, rupa Yesus. Jadi kalau Anda yang punya motor, punya kehendak bebas, berarti Anda tidak diciptakan oleh Tuhan, mencipta diri sendiri. Bahkan iblis pun hanya punya kehendak, tidak ada kehendak bebas, tidak ada. Ini iblis ini suka nambah-nambah.
suka muter balik. Ya. Kemarin saya ada di ruang TikTok dan membahas tentang PT Restai, sudah diselesaikan. Ya, ada yang masuk, sudah selesai, tidak saya koreksi, sudah diselesaikan. Ikut gramatikal Yunaninya sudah diselesaikan. Ya, karena itu ada di Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Ya, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Tiada kehendak bebas itu. Ya. Supaya semua yang telah diberikan Bapa kepadaku tidak ada yang hilang. Itu ultimatum. Tetapi kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Itu ultimatum. Ya. Bahkan ayat 40, kalau saudara bisa baca, tolong perhatikan, silakan ambilkan dulu. Ya, kita baca ya. Supaya kita tahu persis ketepatannya, ya, presisinya. Yohanes 6 ayat 37. Ya, di apa saja? Yohanes 6 ayat 37. Oke. Nah, perhatikan. 37. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini tesisnya pasti akan datang. Tesisnya pasti akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tolong tensinya Pak, supaya kita belajar. Ini akan memperkokoh iman kita kalau kita tahu persis ya aturan gramatikal. Yang tadi saja, the word ya, the word. Oke, ini saja boleh. Nah, ini tidak ada tesis, sorry. Yang berarti di the word, the word. Yohanes 6 ayat 37. Ya. 37. Ya. Semua yang diberikan, ya. Coba lihat datang, kata datang. Didomi pasti diberikan. Coba lihat didomi dulu. Semua yang diberikan gifts didomi. Ya, ini. Ya. Itu Pak. Gift, ya. Oke, bahasanya. Tesis. Disodanya, didomi. Ya. Itu apa ya? Present sekarang. Present Indikatif. Ya. Semua yang sekarang ini diberikan, pasti diberikan. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak ada. Apalagi mereka yang mengatakan bahwa kalau kita mau percaya, mereka mulai memodifikasi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Maka apa? Sehingga diberikannya anak. Ya, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita barang siapa katanya itu mau percaya. Nggak ada itu. Ya. Teks terjemahan saja tidak ada. Kalau mau percaya artinya ya bisa terjadi kehendak bebas. Nah iya, ya maunya kan kita, tergantung kita. Ya. Nah, makanya ini kita perlu tahu ini tesisnya. Ya. Oke, diberikan pasti ya, indikatif, kemudian ke bawah akan datang kepadaku. Comes, coba lihat. Comes erkomai, betul nggak? Ya, pemain Ya. Itu tesis kan? datang atau pergi. Ya, tesis comes, tesis di atas ini. Present participle. Erkomai, present. Ya, yang ini kan. Ya. Present participle middle or passive akusatif. Ya. Tulis dua. Ya.
Jadi hari ini pasti ini dia. Ya. Present. Bentuknya present. Ya, sekarang ini. Sekarang. Ya. Pasti. Dan semua yang datang kepadaku, Tidak akan. coba perhatikan di bawah lagi. Semua yang datang kepadaku, Iya. ya, tidak akan kubuang, ekbalo, buang, ya, reject ya, eject ya, tolak ya. Oke, lihat tesisnya. Auris subjunctive aktif. Ya, auris subjunctif aktif. Ya, subjunctif itu menyatakan bahwa apa yang dia katakan itu pasti ya. Subjunctif, tujuannya itu. Jadi semua orang yang datang kepada Yesus karena diberikan Bapa, dia tidak akan keluar. Tetapi ku bangkitkan pada akhir zaman, ke bawah lagi. Ku bangkitkan. Dia tidak akan terbuang. Ya. Jabatannya sebab berkalah burung dan seterusnya. Nah, ada yang di atas itu, ku bangkitkan. Yang, ya, ku bangkitkan. Tidak akan kubuang, maaf di mana? Ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya ini. Ya ini ku bangkitkan. Tapi supaya kubangkitkan pada akhir. Ya, coba lihat ku bangkitkan. Hebera, ya, The last day. SKT, ya, Hebera. Ini Raise panggilan. ini. Kubangkitkan ini, raise them up. Gimana bahasanya? Ini raise them up. Ya, rise them up. Ya. Itu tesisnya. Anastaso. Ini. Ini anistemi dan auris subjunctive aktif. Ya. Ini anase apa? Anastaso. Rise up. Ini Ini kan? ya, Ya anastaso. Ya anastaso. Ya. Ini. Ini subjunctif. Anastaso dari Ya. anastemi. Ya. Ini subjunctif ya. Ya. Verb auris kubangkitkan pada akhir zaman. Betul ya. Establish ya. Ya, in the last day-nya makanya Hemera. Ya, Hemera. Jelas. Ya, Hemera. Hemera, day-light. Eskatos atau SKT Hemera. Ya, pada akhir zaman, pada hari terakhir. Jadi ini adalah suatu kepastian janji dari Yesus. Tidak mungkin dia berubah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang Kristen yang dibayar dan dimateraikan dengan darahnya sendiri lalu tercecer. Ya tidak mungkin. Sebab dia mengatakan akulah Immanuel. Ya. Akulah Tuhan yang menyertai kamu. Ya. Yang memelihara. Nah, jadi sekali lagi, tanpa kematian Yesus Kristus, kita tidak punya kehidupan sama sekali. Di mana dia selesaikan? Di atas salib. Di atas bukit Golgota. Di atas salib. Ya. Makanya begitu dia naik salib, dia perintah Bapaknya, ampunilah mereka. Dia tidak memohon pengampunan bagi kita. Dia perintah, Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yudas Iskariot tidak tahu apa yang dia perbuat, tidak tahu. Dia punya tugas memang hanya untuk menyerahkan. Gitu. Istri Pilatus memberikan sepotong surat kepada Pilatus yang sedang mengadilinya. Jangan kau campur urusan orang kudus ini. Jangan kau campur urusan orang benar ini. Jangan kau campur. Pilatus bermaksud mau membebaskan dia. Ya. Tapi takdirnya sudah ditetapkan. Alkitab mengatakan Yesus telah dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan.
Usaha iblis apa sih? Menggagalkan perencanaan. Menggagalkan penyaliban. Iblis tidak punya andil di dalam penyaliban. Nah, dia dengan sukarela menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Aku berkuasa memberikan hidupku, menyerahkan nyawaku, dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali. Selesai. Nah, sekarang dari mana iblis tahu? Kenapa iblis berusaha untuk menggagalkan penyaliban? Ya. Dari mana si iblis tahu bahwa yang datang ini Yahweh sendiri? Waktu dia hadir. Sehingga dia berusaha menggagalkan Yesus naik salib atau Yesus mati. Yaitu ketika dia dihardik di padang gurun. Kan iblis tebak-tebak gambar kan? Kalau engkau anak Allah. Iblis tahu bahwa nubuatan Nabi Yesaya kan bilang seorang anak laki-laki akan diberikan kepada kita. Jadi iblis tahu itu. Ya. Nubuatan tentang anak dia tahu. Ya. Seorang putra diberikan kepada kita. Ya. Cuma dia belum yakin bahwa Belum yakin. bahwa itu. Ya, yang sementara berhadapan ini dia. Makanya dia tebak-tebakan. Dia tebak-tebakan. Kan pakai kata jika. Iya. Ya. Iya. Kan kalau sistem di programmer itu kan begitu. Ya, pakai looping Ya. sistemnya. Ya. Jika maka. Iya. Ya. Jika maka. Ya. Terakhir apa hardik? Baru di otak terbuka, mata terbuka. Dia ini pote. Ini nih pencipta pote. Salah. Ya. Lalu dikasih tahu semua legionnya itu, para kurcaci yang berik ulang-ulang itu. Dikasih tahu. Dan sewaktu legion merasuki seorang, dorang melendung cuma hadapi seorang di Gerasa itu. Ya. Waktu dorang lihat Yesus, dorang datang meruku. Dari mana ini legion tahu, kurcaci tahu? Dorang punya bos yang kasih tahu. Ketika dorang punya bos dihabis, dia langsung kumpul jemaat. Kan gitu. Kumpul-kumpul. Ini orang punya kerajaan terancam ini. Ya. Ada yang masuk satu, nyamar ini. Ya. Jadi ketika big bossnya kasih tahu dia bolos atau Satan, kasih tahu bahwa Yahweh sudah turun, langsung ini dia turun. Sehingga itu setan-setan yang merasuki yang legion itu, dorang datang bertekuk lutut, pipto proskuneo. Orang tidak mau pipto proskuneo, kan aneh. Setan saja bertekuk lutut, pipto proskuneo. Orang Kristen berdiri. Nah itu setan apa orang Kristen. Sombong. Ya. Mereka sujud menyembah karena sudah dilaporkan. Sehingga iblis mulai cari-cari cara, strategi untuk menghalangi dia naik salib. Padahal dia sudah kasih tugas Yudas spesialis untuk antar dia ke salib. Luar biasa. Ini skenario-nya sudah ditulis. Ya. Yudas dipilih, ditetapkan untuk mengantar Yesus, sang Maha Guru itu, ya. Sang tuannya itu, bahkan sahabatnya. Karena hanya seorang sahabat yang bisa mengkhianati. Sahabat karib maksudnya ya, orang sangat dekat. Itu pengkhianatannya menohok. Kita tidak sangka.
yang dekat sekali dengan kita karena bagian manusia. Tapi Yesus tahu. Yesus yang suruh Yudas berkhianat. Betul tak? Ya. Makanya ketika Petrus bilang, ya Petrus menggunakan bahasa humanis, ya moral humanis. Jangan kiranya hal itu terjadi. Kan Yesus kasih tahu, anak manusia akan mengalami aniaya, menderita, dan akan mati disalibkan. Petrus punya rasa humanisnya tinggi. Bro, jangan kiranya hal itu terjadi. Lalu Yesus bilang apa? Nyala iblis. Yesus hardik itu iblis. Lalu kalau kita kasat mata melihat nih Yesus ini salah hardik ini, Petrus ada bermaksud baik. Kenapa dihardik? Lalu Yesus bilang apa? Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Bapa, yang dipikirkan Yahweh. Jadi pemikiran yang humanis nampaknya itu ternyata bukan yang dipikirkan oleh Bapa di surga. Yesus hardik. Tetapi perlakuan Yesus terhadap Yudas berbeda. Ya. Yesus bilang ke Yudas, pergilah dan lakukanlah apa yang seharusnya kamu lakukan. Lakukan. Dan Yudas taat. Iblis keok di sini. Sebetulnya dia pikir, sebenarnya dia penipu toh. Sebenarnya nanti Iya. Yesus tipu lagi pada dia. Ya, jadi memang dia kalah total. Ya, itu penipu yang tertipu. Iya. Jadi beberapa kali iblis menggunakan, menyusup di pikirannya, nyusup ya, di pikiran para murid, di pikiran Pilatus. Tuhan langsung intervensi, kata istri Pilatus, jangan campuri urusan orang benar, jangan, karena memang skenario-nya sudah tertulis, dia tidak mungkin batal naik salib. Jadi kemarin saya masih ditanya tentang keselamatan Yudas ya. Ada teman yang segrup yang kita menolak sama-sama Trinitas, tapi orang bilang begini, ada pastor di sini yang bilang Yudas selamat. Orang ini satu grup menolak Trinitas, tetapi Pastor Jerry bilang Yudas selamat, karena ada satu juga yang dari Trinitas mengatakan Yudas selamat. Jadi sebenarnya ini pastor ini apa? Ini double standar. Ya. Jadi dia sendiri yang merancangkan, dia sendiri yang memutuskan. Alkitab mengatakan begini, rencana ada pada pikiran kita, ada pada hati kita, tetapi keputusan atau kehendak Tuhan yang jadi. Ya tak? Nah kalau yang rencana ada pada pikiran dan hati Tuhan, siapa mau batalkan? Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Ya. Karena satu-satunya cara dia harus mati. Ya. Tidak ada pilihan lain. Sebelum tadi jauh kita Silakan. Ini khusus mengenai Yudas, kita ada satu argumen yang logis lainnya yang boleh orang tanyakan kepada orang yang mendakwa Yudas. Kan memang sudah terlabeli di seluruh dunia bahwa dia yang menjual Tuhan Yesus. Nah sekarang kan orang begini, Anda percaya kan bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa? Nah, kok seorang yang maha kuasa begitu mudah cuma diserahkan oleh murid yang sepanggal ini? Sebenarnya logika sederhananya kan gitu. Kalau orang mau diajak berpikir logis, mana mungkin seorang yang maha kuasa kok bisa diserahkan oleh Yudas ini? Makanya kan itu tidak mungkin, kan? Makanya orang harus kembali bahwa ini semua adalah rancangan Tuhan Yesus sendiri. Orang flashback ke
alasannya seperti yang Pastor sudah bilang tadi itu bahwa ini dan itu dan sebagainya, tapi tidak melihat apa itu ayat-ayat itu juga Tuhan kan bisa berargumentasi begitu kepada para pendakwa Yudas, jadi tidak mungkin gitu loh. Terus kalau kita masih melanjutkan lagi, nah terus kalau bukan Yudas apa ya? Atau Anda punya skenario alternatif, Yesus bisa mati dengan cara yang lain? Ya oke, coba tawarkan skenario alternatif itu. Yang harus menumpahkan darah, karena kan dengan penumpahan darah terjadi penebusan kan. Kalau Anda punya teori alternatifnya, ya boleh, mungkin nanti orang tanyakan kepada Tuhan Yesus, kira ini skenario jalan nggak gitu? Gitu loh. Ya, kita coba berlogika saja tanpa menunjukkan ayat. Iya. Ada yang menarik ya dari kemarin di TikTok. Ya. Jadi sampai pada ada yang tanya, terus bagaimana kalau orang tidak agama? Saya dengan ceplas-ceplos saja, kalau dia anak, dia pasti selamat. Waduh, kenapa sudah pindah agama dari Kristen pindah ke Islam misalnya? Karena sudah tolak Yesus. Iya, kita tolak Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tolak kita? Iya. Bukti, mulai bukti. Yudas itu belum seberapa Yudas. Yudas itu tujuannya cuma pada peduli. Iya. Sekarang periksa tuh pendeta-pendeta. Ya, pneumatos. Ya, pneumatos itu bentuknya. Oh, simulan. Ya, ini roh simulan. Roh yang sekarang sedang bekerja. Yang sedang bekerja. Ya, orang-orang neraka. Lalu ayat 3 coba lihat tuh. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami rasul ini sama juga dengan orang. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi Theos yang kaya dengan Ploutos ini kaya, Ploutos dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, terus telah apa? Menghidupkan kita. Jadi logika mari kita yang sehat berpikir, yang sehat kan? Kalau yang sakit gak usah berpikir, nggak ada guna. Yang sehat kan? Kan Alkitab menyatakan kita sudah mati. Orang mati tidak mungkin percaya, kan? Jadi kita dihidupkan dulu. Hidup baru bisa percaya. Semuanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa percaya? Tetapi kalau orang punya rumus keselamatan ada berapa tadi? Pertama, Percaya, bertobat, apa? Percaya, bertobat, baptis, terima Roh Kudus. Kemarin ada waktu ambil tentang baptisan Moses. Kita bilang yang tidak perlu mau baptis, selamat kok. Belum bilang anak sesat. Tapi kalau baptis itu penting, Yesus tak perlu. Kan logika. Buat apa? Kenapa orang-orang Farisi ketika datang berlomba-lomba mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes bilang apa? Ular bludak. Kasar sekali tuh. Baptisan menyelamatkan? Tidak. Nah, kalau percaya Yesus dimateraikan, perintah pertama kan baptis, kata bapto dan baptiso. Ya kalau mau bikin, ketika kita tidak bikin, dia coret dari buku kehidupan. Ini yang orang tidak ngalah. Mari coba orang cari dulu. Ayat 5 dulu ini yang harusnya jadi go untuk ayat 5. Kenapa? Ayat 5 ini. Oke.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mana telah perang? Iya. Makanya ada mau ditambah itu, tolong dicari, tolong ibu-ibu cari. Bukan lagi kasih karunia, coba saja. Bukan lagi kasih karunia. Orang-orang, Anda cari saja. Bukan lagi kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi pada Ya, di mana? Ibrahim. Roma 11 Roma 11 ayat ayat 6. 6. Coba lihat. Mari orang baca. Ini kan. Jangan kok tambah-tambah. Terjadi karena kasih. Ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Mikir. Kasih karunia ditambah dengan apapun batal, itu bukan kasih karunia. Bukan. Transaksi. Itu transaksi, betul. Jadi kita diselamatkan memang hanya karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Banyak orang yang salah memahami kata iman. Kemarin juga dibahas. Iman mesti tambah perbuatan. Di mana iman tambah perbuatan? Iman dan perbuatan tidak ada. Iman saja pun itu karunia, pemberian. Percaya saja pun pemberian. Pemberian. Nah, di dalam iman itu ada perbuatan. Jadi kalau kita istilahnya telur cangkang, isi kuningnya itulah isinya. Jadi orang yang mengatakan kita punya iman pasti ada isinya. Iman cangkang. Coba perhatikan. Ketika perempuan 12 tahun ya. Perempuan 12 tahun. Pendarahan. Menderita. Dia datang, dia bilang apa? Asal ku jamah saja coba. Dia memperkatakan. Lalu dia bertindak. Lalu Yesus bilang apa? Iman telah menyelamatkan engkau. Tidak pakai plus. Tidak ada plusnya. Tapi dalam sabda itu kan bentuk iman. Nah, ini kan perbuatan. Ya. Itu iman yang melahirkan perbuatan. Iman yang benar itu melahirkan perbuatan. Satu paket ya. Tidak. Bukan dan perbuatan. Kalau tidak, Yesus akan bilang iman dan perbuatanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Dipanjang. Ketika itu perempuan Sirofenesia, dia bilang, Yesus bilang, besarlah iman. Iman seperti ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa. Dan sekali lagi tanpa perbuatan. Cuma iman. Tanpa perbuatan. Iman dan perbuatanmu. Kemarin Muslim tanya, itu Yesus kok kasar sekali? Masa bilang manusia sama dengan anjing? Dong protes. Karena otaknya tidak ada. Ya, tidak nyampe. Dan otak sama digokok gitu. Tidak nyampe. Tidak nyampe. Orang Yahudi dan orang Samaria itu terpisah. Ya. Sirofenesia itu terpisah. Orang Yahudi tidak mau gabung dengan orang yang dianggap goyim, kafir. Dorang tidak akan. Makanya itu ibu datang menangis sambil Pipto Proskuneo sujud menyembah. Ibu, tolonglah anak perempuanku satu-satunya. Hampir mati. Yesus bilang jadilah sesuai dengan iman. Itu ada ingat tuh apa namanya tuh panglima perwira yang anaknya sakit, ya kan? Perwira bilang apa? Satu kata juga. Satu kata juga. Maka dia akan sembuh.
Dahsyat itu. Satu kata aja, bro. Hambaku pasti sembuh. Pasti sembuh. Pastor, kalau gitu pastor boleh kasih tantangan ke orang-orang yang bilang bahwa harus ada perbuatan itu, tantangannya yang terpikir oleh dia. Oke, bro, tolong kasih tunjuk di mana ayatnya Yesus bilang iman dan perbuatanmu menyelamatkan engkau. Suruh orang cari. Terus kalau orang nggak bisa cari berarti yang orang dapatkan hanya iman. Jadi harusnya orang baca. Makanya dorong bilang, dorong ambil air begini, dorong pintar mau cari alasan. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Ya, konteksnya ada lain-lain. Jadi makanya dorong bilang mesti iman dan perbuatan. Paulus menghadapi masa yang berbeda seperti dengan tidak seperti dengan Yakobus. Paulus menghadapi orang-orang yang legalisme. Legalisme. Yang penting kuat. Ya. Kalau Yakobus ini menghadapi orang yang lisensi. Ya. Lisensinya. Kita sudah punya lisensi. Iman itu adalah lisensi. Kan gitu. Nah, lisensi kita punya SIM. Bisa bawa motor nggak? Jadi kalau orang punya lisensi pasti mesti bawa motor. Atau bisa bawa motor. Kira-kira begitu yang punya SIM atau bawa motor. Jadi Yakobus menantang kalau iman tanpa perbuatan mati. Tidak ada perbuatan mati. Lalu si tokek mainstream ini Thomas mengangkat. Oh lihat, iman dan perbuatan harus campur ya. Jadi itu yang tadi Pak Erik tanya kepada orang, di mana ada Yesus, iman kita harus percaya. Percaya adalah iman yang aktif. Ya, kita punya iman kepada Yesus, diaktifkan. Ibu Rohani Jane selalu mengingatkan, mari kita aktivasi. Ya. Jadi ketika kita mengaktifasi iman, berarti kita dalam posisi percaya. Oke? Ya. Pastor, Ibu Rohani Jane sudah sempat kita koreksi. Kita tanya. Siapa taruh dalam aktivasi, kapan dinonaktifkan? Kau bilang di bawah kita sebenarnya, iya betul juga. Iya kan kalau tidak pernah nonaktifkan itu, dan termasuk harusnya kan itu senantiasa harusnya aktif. Kalau motor kira belakangan dia sangat pernah pakai, karena itu masuk di pemahaman dia betul juga kan, siapa harus diaktifasi. Ya. Kalau di orang komunitas ini ya memang teraktif. Ya. Tapi kalau yang di luar sana kan memang banyak sering off ya. Nanti disuntik dulu baru. Ya. Kalau di luar memang dia harus boleh bilang begitu. Ya. Mari teraktivasi. Ya. Oke, bagus. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas ya. Karena dia mati maka kita hidup. Nah, Pastor, kalau seperti itu tadi kita dulu Pastor mau bilang begitu. Jadi orang diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus. Yang diangkatkan oleh Yesus. Sudah selesai. Kalau Yudasnya antar Yesus, makanya bagaimana? Petrus paling. Bagaimana itu? Harus orang mau malah Pak Pastor kalau bilang begitu. Tapi kan logikanya begitu tuh, belum begitu. Kalau Yudasnya antar salah. Yudas nggak ditinggal begitu. Ya. Dan Yudas sendiri yang hidup. Kalau Yesusnya mati, nggak mungkin Yudas hidup. Petrus justru mau menggagalkan supaya Yesus yang mati. Ya kalau Yesusnya mati, habis semua abu orang. Karena ini nubuatan. Jadi kematian yang menghidupkan kita. Nah kalau kita hidup dalam kebenaran, dia mendidik kita terus-menerus. Amin. Penebusan, penyelamatan sudah dilakukan, selesai, tetelestai, sudah diselesaikan, selesai. Kita dibenarkan sekali untuk selamanya. Kita harus ingat kembali. Kita diampuni sekali untuk selamanya. Kita dikuduskan sekali untuk selamanya.